Shalom saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan kalau sore hari ini kita dapat kembali berjumpa bersama-sama meskipun melalui online. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita juga mau belajar untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini akan membawakan tentang satu topik, yaitu doa. Saya yakin doa itu adalah milik dari semua agama. Semua agama punya doa. Jadi kalau gitu, apa bedanya dong? Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, doa kita dengan doa agama-agama yang lain, di mana telah perbedaannya? Sore hari ini akan disampaikan, dikupas, supaya kita semua mengerti dan kita boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama ada dalam satu kegiatan, yaitu Biblical Night. Kami boleh Tuhan mendengar satu topik yang menjadi hal yang istimewa bagi kami sebagai anak Tuhan, di mana kami dapat berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa melalui doa. Mari Tuhan beri hikmat dari surga pada hamba Tuhan yang akan menguraikan, sehingga dapat menguraikan dengan sebaik-baiknya, dan kami semua dapat mengerti, dan lebih dari itu kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan jam pelajaran ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa menyapa saudara kembali di dalam acara Biblical Night. Pada malam hari ini Biblical Night akan membahas tentang doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap agama memiliki bentuk-bentuk doa. Sebagai contoh, suku-suku terpencil memberikan sesajen dan kemudian mendoakan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti kesehatan, makanan, hujan, dan meminta kemenangan pada saat perang. Atau misalnya contoh lain itu seperti orang Aztec dan Inca yang bahkan bertindak begitu jauh dengan mengorbankan manusia untuk menarik perhatian para dewa. Nah, jika kita memperhatikan hal ini menunjukkan bahwa doa sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat universal. Karena doa itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan tersebut? Kebutuhan tersebut yaitu untuk menemukan seseorang yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa daripada manusia yang memang pada hakikatnya sangat terbatas. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kemudian kita menemukan doa ada di hampir semua budaya yang melibatkan mayoritas besar agama, yang melibatkan mayoritas manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan karena doa bersifat universal, sehingga tidak mengherankan apabila kemudian timbul beragam bentuk dan cara yang berbeda-beda ketika seseorang berdoa kepada pribadi yang jauh lebih besar dan berkuasa daripada dirinya. Maka dengan adanya beragam bentuk dan cara tersebut, orang-orang percaya perlu mengetahui apa sebenarnya pengertian, unsur-unsur, manfaat, dan cara-cara berdoa dari sudut pandang Alkitab. Dengan tujuan agar ketika kita memiliki pemahaman yang tepat tentang doa, maka itu akan membawa kita pada kedalaman hubungan dengan Allah. Saya akan mulai dengan poin yang pertama, yaitu apa itu doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam KBBI
doa itu memiliki pengertian meminta, memohon, memohon belas kasih, dan juga di dalamnya terdapat pujian, bersyukur, serta pengagungan. Nah, kemudian kita akan melihat doa di dalam Alkitab, dan kita akan mulai dengan ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, kita tahu bahwa ini adalah perihal penciptaan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu memiliki pengertian bahwa sebenarnya kita memiliki tugas untuk mencerminkan Allah serta membangun relasi dengan Allah. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di dalam diri manusia kemudian terdapat kesadaran bahwa sebagai makhluk yang terbatas, manusia memerlukan pribadi yang jauh lebih berkuasa. Sehingga doa merupakan respon manusia terhadap pengenalan akan Allah yang hidup. Dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, respon terhadap Allah yang hidup tersebut kemudian ditunjukkan melalui doa yang berisi kata-kata kepada Allah. Sebagai contoh, jika kita melihat Alkitab, kita bisa menemukan ada banyak doa yang ditulis dalam bentuk puisi dan mazmur oleh Daud dan juga oleh para pemazmur lainnya. Selain doa yang berisi kata-kata, para tokoh Alkitab juga memberikan teladan bahwa di dalam membangun hubungan dengan Allah melalui doa mencakup juga pengabdian, kepercayaan, respek, dan ketergantungan kepada Allah. Sebagai contoh, Tuhan Yesus pada saat hidup di dunia memberikan teladan ketika dia berdoa kepada Bapa di surga, dia selalu mengakhiri kalimat doanya dengan kata, "Jadilah kehendakmu." Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa doa adalah komunikasi antara manusia sebagai makhluk yang terbatas dengan Tuhan. Dan Tuhan ini merupakan pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Komunikasi yang di dalamnya setiap orang percaya belajar untuk mendengarkan, sama seperti ketika berbicara, jadi tidak hanya berbicara, tetapi di dalam doa kita juga belajar untuk mendengarkan. Ada kalanya kita menerima sesuatu dari Tuhan, seperti juga ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, dan semuanya ini kemudian terjalin di dalam satu suasana persahabatan yang penuh hormat. Nah, kemudian kita akan berlanjut kepada poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa adalah sebuah hak istimewa yang perlu dilakukan secara terus-menerus di dalam kedisiplinan dan bukan merupakan sebuah kewajiban yang diberikan Allah kepada manusia. Berikut kita akan melihat ada beberapa alasan mengapa kita perlu membangun disiplin di dalam doa. Alasan yang pertama dan yang terutama juga itu adalah karena doa atau karena berdoa itu merupakan perintah Allah kepada manusia yang tertulis di dalam Alkitab secara eksplisit. Nah, perintah untuk berdoa ini beberapa kali tercatat di dalam Alkitab. Contohnya saja kita akan lihat ada di dalam Lukas. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah perikop tentang hakim yang tidak benar. Tetapi apa makna daripada perikop ini kita bisa lihat dan tercatat di dalam Lukas 18 ayat 1. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus memerintahkan para pengikutnya agar berdoa secara terus-menerus, berdoa di dalam kedisiplinan, berdoa secara konsisten, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini bisa menunjukkan bahwa berdoa merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada setiap pengikutnya. Lalu yang kedua, kita akan buka di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, kita akan lihat contoh yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini jauh lebih jelas ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa apa yang menjadi kehendak Allah atau salah satu kehendak Allah adalah kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan tentunya ucapan syukur ini, kalau misalnya kita lihat ayat yang sebelumnya, itu berkaitan dengan perintah tetaplah berdoa. Lalu dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa doa adalah perintah Allah kepada umatnya dengan tujuan agar manusia dapat membangun hubungan dengan Allah di dalam kekudusan. Lalu kita akan melihat apa alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa. Yang kedua itu adalah karena tokoh-tokoh Alkitab sendiri memberikan teladan di dalam doa. Tokoh-tokoh dalam Alkitab menunjukkan kehidupan ketaatan mereka terhadap perintah Allah untuk berdoa sebagai dasar hubungan pribadi mereka dengan Allah. Sebagai contoh, kalau kita melihat kehidupan Daniel, ini tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11, kita bisa melihat bahwa Daniel itu adalah salah satu hamba Tuhan yang memiliki kebiasaan itu berdoa 3 kali sehari. Jadi kayak makan ya atau kayak minum obat. Daniel melakukannya dengan konsisten. Dia naik ke atas atap rumahnya dan kemudian dia berdoa. Dan dia melakukan itu setiap hari seumur hidupnya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, tertulis di dalam Kisah Rasul 12 ayat 5, ini ketika Petrus ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu para jemaat ketika mereka mendengar bahwa salah satu rasul yang mereka hormati masuk ke dalam penjara, yang mereka lakukan itu adalah berdoa. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika jemaat ini bersatu hati berdoa, sesuatu terjadi. Tembok-tembok penjara dibukakan dan kemudian Petrus bisa keluar dari penjara. Nah, jika kita perhatikan kekonsistenan para tokoh Alkitab dalam membangun hubungan dengan Allah di dalam doa, ini tidak hanya menunjukkan bahwa mereka sedang taat kepada perintah Allah saja, tetapi juga menunjukkan bahwa diperlukan hati yang haus akan Allah untuk membangun disiplin doa. Dengan demikian, doa sebagai sebuah perintah yang diteladankan oleh para tokoh Alkitab, sekali lagi bukanlah sebuah kewajiban. Sebab doa sebenarnya adalah sarana disiplin rohani yang dapat kita gunakan untuk membangun persahabatan kita dengan Allah. Karena dalam diri manusia ada sebuah ruang hampa yang hanya bisa dipuaskan oleh keintiman dengan Allah. Kita dapat merasakan kepuasan, kita dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera itu melalui hubungan yang terdalam antara kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita boleh semakin memahami bahwa doa ini merupakan sebuah perintah.
Tetapi di dalam kita melaksanakan perintah tersebut, Allah tidak menghendaki kita jatuh ke dalam sebuah rutinitas. Allah tidak mau kita hanya jatuh ke dalam sebuah kewajiban. Bukan hanya itu, tetapi ada kesadaran di dalam diri yang memang dimiliki semua manusia, yang dimana di dalamnya ada kebutuhan akan hubungan dengan pribadi yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Dan biar dorongan ini yang kemudian membawa kita untuk setiap hari, setiap saat kita hidup di dalam doa-doa kita kepada Allah. Lalu kemudian poin yang ketiga yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini, itu adalah unsur-unsur di dalam doa. Dan unsur-unsur di dalam doa ini saya beri akronim atau saya beri singkatan, itu adalah X, yang mungkin saudara juga pernah dengar ya. A, C, T, S. Apa itu? Ada 4 unsur di dalam doa. Yang pertama itu adalah A. A itu adalah adoration. Apa itu adoration? Adoration itu adalah penghormatan kepada Allah. Unsur pertama di dalam doa itu adalah penghormatan kepada Allah yang bisa kita berikan itu melalui pujian. Adoration ini dilakukan dengan cara kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan sikap-sikapnya. Ya. Jadi pujian, ketika kita memulai doa dan ketika kita mulai memuji Allah, kita mulai menyembah Allah, biarlah pujian dan penyembahan itu terfokuskan kepada sifat-sifat Allah, bukan pada kondisi perasaan kita saat itu, bukan pada situasi kehidupan kita saat itu, bukan. Tetapi yang namanya adoration, yang namanya pujian, itu adalah momen di mana kita memberikan penyembahan kita kepada Allah dan sifat-sifatnya yang kekal. Nah, pujian kepada Allah di dalam doa itu dilakukan sebab kita ini adalah ciptaannya yang mulia. Dan kita diciptakan Allah, salah satu tujuannya adalah untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pujian kepada Allah ini diberikan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Dan sebagai umat pilihannya, tidak hanya cukup kita memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Tidak hanya cukup kita mengetahui, Allah itu baik. Allah itu penuh kuasa. Allah itu kekal. Tidak hanya kita cukup mengetahui tentang itu, tetapi kita perlu mengungkapkan pengetahuan kita tersebut melalui pujian. Dan ungkapan kasih yang kita lakukan melalui pujian di awal doa, ini akan melahirkan unsur-unsur yang selanjutnya. Jadi ini pujian kepada Allah, menempatkan Allah di posisi yang terutama ketika kita berdoa, itu akan membawa kita masuk ke dalam unsur-unsur berikutnya. Lalu unsur-unsur apa berikutnya? Yang kedua, itu yang kita sebut dengan confession. Confession itu adalah pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan lihat dulu di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah melalui pujian, maka kita akan semakin siap untuk bisa melihat kelemahan diri sendiri. Ketika kita memberikan penghormatan kita pada Allah, ketika kita menempatkan Allah di tempat yang pertama, maka kita akan bisa melihat keberdosaan kita. Kita akan semakin bisa melihat bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, sehingga kita memerlukan Allah. Nah, ketika
ketika kita melihat keberadaan diri kita sebagai seorang pendosa, kemudian kita akan menyadari anugerah Allah, yaitu keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat tadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan memerintahkan agar setiap orang percaya mendisiplinkan diri di dalam pengakuan dosa. Jadi jangan biarkan dosa itu menumpuk. Jangan biarkan dosa itu berlarut-larut. Ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, saat itu juga datang kepada Allah. Dan kemudian akui itu. Ketika di dalam doa, ketika kita menyembah Allah, terkadang muncul kesadaran di dalam diri kita. Saya pernah berdosa, saya pernah menyakiti orang lain misalnya dengan kata-kata saya. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita menyadari itu, segera datang sama Tuhan, mohon ampun saat itu. Ya. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Kenapa kita perlu mendisiplinkan diri? Kenapa kita tidak boleh menumpuk dosa sampai berlarut-larut? Sebab mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Allah sebenarnya itu akan akan mengistirahatkan batin kita ini di dalam kesetiaannya. Dan kita akan hidup di dalam anugerahnya yang senantiasa menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu sekali sama seperti disiplin-disiplin rohani lainnya, pengakuan dosa itu perlu itu perlu menjadi bagian disiplin spiritual kita. Dan ketika misalnya ketika kita berdoa, di sini di ayat ini ya, di 1 Yohanes ini dikatakan ketika kita ingat akan sesuatu yang pernah kita lakukan kepada orang lain, ya, dan apabila Tuhan mengingatkan kita akan perselisihan kita dengan saudara seiman, maka segeralah menyelesaikan hal itu. Setelah kita mohon ampun sama Tuhan, kita mengingat itu, kemudian kita selesaikan doa kita, dan segera setelah itu selesaikan perselisihan kita dengan orang tersebut. Mengapa? Agar hati kita dapat sepenuhnya mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kita akan kita memahami bahwa disiplin di dalam pengakuan dosa sebenarnya akan menyehatkan rohani kita, ya. Bersikap tidak peduli, bersikap menunda-nunda, bersikap cuek terhadap apa yang pernah kita lakukan, itu akan membuat kerohanian kita tidak sehat, atau makin lama kepekaan kita akan Roh Kudus itu makin berkurang. Tetapi dengan kita mendisiplinkan diri, kalau perlu setiap hari, setelah kita mengakhiri hari di malam hari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengingat sepanjang hari itu apa yang sudah kita kerjakan, dan kemudian kita menemukan bahwa saya sudah melakukan dosa, segeralah untuk memohon ampun kepada Allah. Lalu kita akan masuk ke dalam unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu adalah thanksgiving, atau pengucapan syukur. Pujian kepada Allah, ketika kita memfokuskan hati dan pikiran kita pada Allah, itu akan mengarahkan hati kita pada pengucapan syukur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perbedaan antara pujian dan ucapan syukur. Saat kita menyembah Tuhan di dalam doa-doa kita, pastikan bahwa pujian kepada Allah itu berbeda dengan pengucapan syukur kita kepada Allah. Kalau pujian, ya, pujian itu berbicara tentang siapa Allah. Penyembahan kita yang kita lakukan, entah itu melalui lagu, entah itu melalui kata-kata di dalam Mazmur, kita mengulang ayat-ayat Alkitab, itu berfokus pada sifat-sifat Allah yang kekal. Itu pujian, itu penyembahan. Tetapi beda dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur itu berarti kita berterima kasih. Ungkapan syukur itu adalah ungkapan terima kasih kita atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kalau kita mengingat tadi kan di depan kita sudah baca ya 1 Tesalonika itu, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17.
Di situ kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan kita agar mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal itu dapat berarti mengucap syukurlah karena hal-hal mendasar yang kita punya. Kita bisa bersyukur atas rumah yang kita miliki, kita bersyukur atas mobil yang kita miliki, kita bisa bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki, atas pakaian yang kita miliki, makanan yang kita makan, kita bisa bersyukur untuk hal tersebut, ya. Nah, pengucapan syukur ini juga merupakan perintah Allah bagi anak-anaknya. Sama seperti Allah memerintahkan untuk berdoa, sama seperti Allah memerintahkan untuk mengakui dosa, Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengucap syukur. Dan karena ini adalah sebuah perintah, maka mari kita mengucap syukur karena hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, hal-hal yang mendasar. Atau yang kedua, kita bisa juga mengucap syukur karena hal-hal yang besar dalam hidup kita. Contohnya misalnya tentang apa? Tentang keselamatan, tentang pengampunan, tentang apa? Komunitas yang kita miliki di dalam gereja, atau tentang karunia-karunia yang Tuhan kasih buat kita. Kita bisa mengucap syukur atas itu. Atau juga yang terakhir, kita juga bisa mengucap syukur karena hal-hal kecil yang hal-hal kecil yang telah Allah perbuat dalam hidup kita. Contohnya, kita melihat bunga yang mekar, kita melihat matahari yang terbit. Pagi tadi kita hari ini misalnya begitu bangun tidur itu hujan, kita bisa mengucap syukur atas itu, ya. Nah, dengan demikian ucapan syukur di dalam doa itu seharusnya difokuskan pada apa yang sudah Allah perbuat di dalam hidup kita. Lalu unsur doa yang terakhir itu adalah supplication. Apa itu supplication? Supplication itu adalah permohonan. Kalau kita lihat tadi yang pertama itu adoration, itu adalah pujian yang menempatkan Allah di tempat yang pertama. Kemudian ada confession, ada thanksgiving, dan yang terakhir, kenapa supplication atau permohonan itu harus ditempatkan di bagian yang terakhir? Kenapa? Sebab pujian pada apa yang difokuskan pada sifat-sifat Allah, sebab pengakuan dosa dan ucapan syukur itu ketika kita memfokuskan seluruh keberadaan kita kepada Allah, maka hal tersebut itu akan mengalihkan hati kita pada dari permohonan yang berpusat pada diri sendiri kepada permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah. Coba kita bisa praktekkan itu ya. Ketika kita berdisiplin di dalam doa, kita mengarahkan hati kita kepada Allah, maka apa yang terjadi di dalam hidup kita, situasi kehidupan kita, permohonan-permohonan yang berpusat pada diri sendiri, itu akan dengan sendirinya, itu akan kemudian seperti lama-lama seperti menghilang. Dan kemudian kita bisa berdoa sama seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Let your will be done. Biarlah kerajaanmu yang datang, biarlah kehendakmu yang jadi. Padahal kita punya kebutuhan nih, kita punya permohonan. Tuhan, saya nggak tahu nih besok makan apa. Tuhan, saya nggak tahu nih besok apa yang akan saya pakai. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Allah di dalam doa kita, maka permohonan itu kemudian akan berubah menjadi biar apa yang menjadi kehendakmu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu apakah ini artinya kita tidak dapat memohon sesuatu kepada Allah? Bukan begitu. Tetapi kita bisa mengungkapkan semua kekhawatiran kita pada Allah. Tetapi ketika kita mengungkapkan kekhawatiran kepada Allah dengan secara otomatis, maka kita akan mengizinkan Allah untuk memenuhi semua kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita merenungkan apa yang sudah Allah kerjakan di masa lalu dalam hidup kita, maka tanpa kita menyebutkan kebutuhan kita, kita sudah memiliki iman bahwa Allah juga akan memelihara kita pada saat-saat ini. Ya, itu alasan mengapa pada akhirnya permohonan itu menjadi bagian yang terakhir. Kalau kita mau ungkapkan, silakan ungkapkan.
ya. Kenapa? Sebab Dia adalah Bapa yang baik yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Lalu pembahasan yang terakhir di Biblical Night pada malam hari ini itu adalah kita membahas cara berdoa. Ada 2 cara berdoa. Cara yang pertama itu adalah atau yang disebut dengan doa ekspresif, ya. Saudara, pernah tidak saudara melihat orang berdoa itu sambil bersorak? Pernah tidak saudara melihat orang berdoa, bahkan mungkin saudara dan saya juga pernah memekikan nama Yesus, bahkan menangis ketika berdoa? Iya, itu yang disebut dengan doa ekspresif. Dan doa ekspresif itu bukan sesuatu yang baru. Mengapa? Karena kalau kita melihat ke dalam Alkitab, ada banyak contoh di dalam Perjanjian Lama, dan baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, itu yang menunjukkan doa ekspresif. Kita akan lihat beberapa pada malam hari ini, ya. Yang pertama itu yang pertama itu disebut dengan safah, ya. Safah jika di dalam Keluaran 2 ayat 23 itu memiliki arti cry for help. Cry for help ini artinya seruan minta tolong atau meminta kelepasan. Nah, Keluaran 2 ayat 23 ini menggambarkan safah ini sebagai doa yang diekspresikan dengan cara berteriak, dengan cara mengeluh, dengan cara memohon pertolongan atau kelepasan dari segala derita yang sedang dialami. Lalu yang kedua, kita bisa lihat di dalam Keluaran 2 ayat 24 di bawahnya, ini yang disebut dengan neakah. Neakah ini adalah teriakan yang disertai dengan seluruh tubuh yang berguncang. Jadi dia berteriak dengan sekuat tenaga sampai seluruh tubuhnya bergetar. Ya, ini yang disebut dengan neakah. Ya, atau bahasa lainnya itu adalah rangan. Lalu yang ketiga ada di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 3. Doa ekspresif ini doa yang diekspresikan dengan cara seakah, ya. Apa itu seakah? Seakah itu dia berteriak sekuat tenaga sampai tenggorokannya terasa nyeri, atau bisa juga disebut dengan shout atau berteriak. Jadi berteriak sekencang-kencangnya. Ini yang disebut dengan sekah. Lalu ada juga yang disebut dengan zakah, ya. Zakah ini adalah jeritan sebab mengalami sesuatu yang menakutkan. Kalau kita melihat sesuatu dengan tiba-tiba dan itu menakutkan, itu pasti membuat kita terkejut dan kita akan berteriak. Ini yang disebut dengan zakah, ya. Ini ada di dalam Yunus 1 ayat 5. Kemudian kita akan lihat ada lagi yang disebut dengan rinah. Apa ini rinah? Rinah ini adalah nyanyian gembira karena syukur. Kalau tadi itu teriak-teriak, ya, doa yang diungkapkan dengan suara yang lantang, rinah itu dia bernyanyi. Jadi di dalam doanya, ekspresinya itu dia adalah bernyanyi gembira karena dia sedang mengucap syukur. Dan ini bisa saudara lihat di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-20. Lalu yang terakhir contoh doa ekspresif di dalam Alkitab itu disebut dengan masat kapai. Masat kapai itu adalah mengangkat tangan. Ya, ini sudah menjadi tradisi kita bahkan ketika kita pujian penyembahan kita mengangkat tangan, itu sebagai tanda hormat kita. Itu merupakan ungkapan kita di dalam penyembahan dan tanda kita menyerah. Ya, ini disebut dengan masat kapai. Ya, itu ada di dalam Mazmur 141 ayat 2. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa doa ekspresif merupakan doa yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Tetapi jika kita perhatikan, mengapa orang-orang Israel ini mereka begitu ekspresif di dalam doa? Hanya karena apa? Sebenarnya hanya karena budaya dan latar belakang hidup mereka sebagai budak yang kemudian membentuk mereka menjadi pribadi yang keras,
bisa berbicara dengan nada suara tinggi, dan tentu saja berbeda dengan orang-orang jika dibandingkan yang berasal dari budaya yang lebih halus dan lembut. Orang dari budaya yang halus dan lembut, mereka tidak akan berteriak ketika berdoa. Mungkin mereka hanya whispering, mereka mungkin hanya berbisik saja, ya. Tapi itu juga merupakan salah satu ekspresi di dalam doa. Nah, dengan demikian cara orang mengungkapkan ekspresi di dalam doa itu bisa berbeda-beda. Bisa berteriak, bisa bernyanyi, bisa juga hanya berbisik, atau bisa juga hanya menangis dan diam. Ya, ada begitu banyak ekspresi di dalam doa. Ini yang disebut dengan doa ekspresi. Lalu yang kedua itu disebut dengan doa impresif. Doa impresif ini disebut juga dengan doa batin. Ini artinya doa tapi dia melakukannya tanpa suara. Dikenal juga dengan doa hening atau mental prayer, yang secara teknis itu berarti doa yang diungkapkan di dalam hati, bukan secara lisan, ya. Di dalam Alkitab doa batin ini sebenarnya telah dipraktekkan oleh Daud. Saya akan bacakan Mazmur 1 ayat yang kedua di dalam versi King James Version. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud mempraktekkan doa impresif ini. Di sini dikatakan demikian, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Kata merenungkan atau kata meditates ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu hagah, yang berarti muse atau di dalam bahasa Inggris itu adalah meditate, to meditate. Daud menasihati orang-orang percaya saat ini agar merenungkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran secara berulang-ulang, sehingga ia bisa bertumbuh dan mengalami perubahan karakter. Dengan demikian doa impresif itu adalah bentuk doa dengan suatu upaya yang teratur dan dilakukan oleh seseorang untuk menyadari dan merenungkan kehendak Allah dalam hidupnya. Doa impresif dapat dilakukan ketika kita menghafal satu penggal ayat, kemudian kita mengulang itu di dalam hati kita. Meditasi Kristiani ini merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memfokuskan hati kita pada pemikiran-pemikiran tertentu. Kita belajar untuk fokus, ya, dan ini bisa jadi salah satu latihan terbaik buat kita yang sering kehilangan konsentrasi, buat kita yang sulit untuk berkonsentrasi. Meditate atau merenungkan firman Tuhan, berfokus pada satu ayat tertentu, ini bisa dilakukan dengan merenungkan makna daripada ayat tersebut di dalam kaitannya dengan cinta akan Allah. Nah, kalau kita lihat sekilas, sejarah dan asal-usul doa impresif ini berkaitan dengan tradisi orang-orang Yahudi yang selalu berusaha menerapkan Alkitab di dalam kehidupan mereka. Yang kemudian kebiasaan ini dikembangkan oleh bapak-bapak gereja dengan cara yang berbeda. Pada abad keempat, muncul kelompok Kristen yang kemudian disebut dengan Bapak Padang Gurun atau Desert Father, yaitu suatu kelompok yang memutuskan untuk mengasingkan diri untuk mencari Tuhan di padang gurun sekitar Palestina dan Mesir sepanjang hidup mereka. Dan kemudian mulai menjadi model awal kehidupan Kristen monastik. Tradisi kehidupan Kristen doa terus-menerus atau doa impresif atau doa yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengatakannya di dalam hati, itu kemudian mulai dipraktekkan pada periode ini. Lalu apa tujuannya? Tujuan doa impresif Kristen itu sebenarnya adalah mempererat hubungan pribadi dengan dasar cinta akan Allah yang menandai persekutuan Kristiani. Baik dalam ajaran gereja-gereja kekristenan barat, yaitu gereja Latin dari berbagai denominasi Protestan, Katolik, dan denominasi lain yang berasal dari dunia barat,
maupun gereja timur, yaitu gereja ortodoks timur, gereja ortodoks oriental, gereja Asiria dari timur, dan gereja Katolik dari timur, yang menekankan agar seseorang menggunakan doa impresif ini sebagai suatu sarana untuk mengenal Allah dalam hidup dan dalam dirinya. Dan kemudian di dalam perkembangannya kita mengenal ada banyak istilah yang berusaha untuk mengungkapkan atau menangkap pemahaman tentang doa impresif, seperti doa diam atau yang disebut dengan silent prayer, doa pemusatan atau juga yang disebut dengan centering prayer, dan kontemplatif atau doa di mana hati dan pikiran kita menjadi satu dengan kehadiran Tuhan. Dan kemudian ini juga dikenal dengan doa batin atau mental prayer. Nah, dengan demikian ketika kita mengetahui ada dua cara orang untuk berdoa, bisa dengan doa ekspresif atau bisa juga dengan doa impresif. Ini sama seperti komunikasi di dalam masyarakat modern sebenarnya. Dan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, betul ya. Ketika kita berkomunikasi pada masa-masa ini, kita bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa berbicara langsung, kita bisa menulis. Kalau sekarang kita bisa online by Zoom, by Google Meet dan lain sebagainya. Kita bisa buat puisi, kita bisa berkomunikasi melalui lagu, melalui WA dan lain sebagainya. Nah, dengan doa juga demikian. Doa juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik bersuara, ekspresi, maupun tanpa suara atau impresi. Sehingga di dalam berkomunikasi dengan Allah, kita dapat berkata-kata padanya, tetapi kita juga bisa diam, kita bisa memberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kita bisa juga memberikan waktu di dalam doa kita untuk merenungkan firman-Nya agar kehendaknya dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup, kemahakuasaan Allah itu membuat Ia mengetahui semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, dan bahkan mengetahui jauh sebelum kebutuhan-kebutuhan itu muncul. Sehingga alasan kita berdoa itu adalah karena Yesus juga berdoa, dan doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Doa memiliki unsur pujian yang berfokus pada sifat-sifat Allah. Ada pengakuan dosa, ada pengucapan syukur, dan ada permohonan. Orang Kristen dapat mempraktekkan doa melalui dua cara, yaitu ekspresif dan impresif. Sehingga dalam berkomunikasi dengan Allah, sekali lagi ada waktu di mana kita bisa berkata-kata kepada Allah, tapi ada suatu waktu di mana kita berdiam diri dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan, dan kita menyiapkan hati kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Dengan demikian kita semakin mengenal Allah kita, dan kita juga memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Demikian Biblical Night pada malam hari ini. Sampai jumpa di Biblical Night selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar keterangan melalui firman Tuhan tentang doa. Puji Tuhan, doa adalah satu privilege yang Tuhan berikan pada kita untuk berhubungan dengan Dia yang Maha Kuasa, yaitu melalui doa. Doa kita tahu, sudah diterangkan bahwa doa itu bukan hanya kita mohon, minta sesuatu. Tidak, saudara. Dalam doa juga kita dapat mengucap syukur pada Tuhan. Doa juga dapat membawa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam doa. Itu semua kita bisa lakukan melalui jam-jam doa kita. Saudara, melalui Biblical Night, pelajaran doa pada malam hari ini, kita dapat bersama-sama maju selangkah dalam cara kita berdoa. Sehingga apa yang kita lakukan itu semua memperkenankan hati Tuhan.
Kami ucap syukur Tuhan sudah memimpin Biblical Night pada malam hari ini dari awal hingga selesai. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kami boleh mendapat penerangan tentang doa sesuai dengan firman Tuhan. Kami dapat memohon sesuatu kepada Tuhan. Dalam doa kami juga dapat menyembah Tuhan. Kami dapat mengucap syukur pada Tuhan. Kami dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan itu sehingga doa-doa kami memperkenankan hati Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang tidak hanya dapat mendengar doa kami, tapi Engkau berkuasa untuk menjawab doa-doa kami semua. Engkau berkati Tuhan, hamba Tuhan yang sudah menguraikan tentang doa pada malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan beristirahat malam hari ini. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memelihara kami semua dari sakit penyakit. Besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan rahmat yang baru dari Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.